Bentar, rekamnya di Breakout breakout room. room ya. Ya, Sudah saya siapkan, guys. Saya siapkan oke. di breakout room. Mbak Eksi.
Baik, adik-adik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teman-teman yang mungkin sedang sholat, kita tunggu tidak apa-apa ya. Karena sholat juga hal yang lebih utama. Sambil menunggu kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Adik-adik peserta Latsar angkatan 38, kalau tidak salah hari ini hari yang ke-11 ya. Hari yang ke-11 itu adalah review, yaitu review agenda 1, 2, dan 3. Jadi ini hanya materi pendukung ya Bapak Ibu adik-adik, bukan materi dari bagian agenda 1, 2, 3, tapi pendukung yaitu mereview. Yang kedua adik-adik ada pembimbingan mulai besok. Besok pembimbingan kita mulai sebentar, cek dulu. Hari ini angkatan 38. Hari ke-11 ini hari ini. Rabu hari ke-12 ya. Besok kita mulai jam 8 ya adik-adik ya. Kita mulai jam 8 pada jam yang sama. Kita sudah mulai pembimbingan untuk besok. Ya, ini angkatan 38. Baik, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Berarti kurang satu. Baik adik-adik, bahwa agenda 1, 2, 3 sudah berakhir. Dan adik-adik sudah selamat ya, sudah mencapai titik pada pembelajaran agenda 1 selesai, agenda 2 selesai, agenda 3 selesai. Nah, untuk mereview agenda 1, 2, 3 ini, nah silakan adik-adik mereview masing-masing, yaitu nanti satu orang bisa 1 menit maksimal. Agenda 1, 2, 3 apa yang dipelajari, ya. Kemudian pesan apa, bahwa agenda 1, 2, 3 itu ada pesan moral. Pesan moral apa bagi PNS itu untuk dilakukan. Ya, itu saja. Itu reviewnya dari adik-adik. Terus nanti Pak Teguh mereview secara umum. Kemudian semoga jam 16.15 kita sudah selesai. Jam 16.15 maksimal. Baik, dimulai dari Mbak Juana Septiani. Silakan, Mbak Juana Septiani, Anda mempelajari materi apa, pesan moral apa, sebagai PNS harus bagaimana? Silakan. Baik, Bapak, Bismillah. Di dari agenda satu itu membahas tentang wawasan kebangsaan gitu Bapak dan nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Dari sini kita lebih menekankan lagi pemahaman eh, Pembangunan Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika dan gimana caranya kita memelihara rasa cinta tanah air dan bela negara tadi. Jadi bisa mempersiapkan karena sebagai ASN itu hal pertama, hal yang wajib adalah eh, memperluas wawasan tentang negara kita Indonesia serta Pancasila dan undang-undangnya. Lalu pada agenda kedua itu belajar tentang berakhlak, nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Yang berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Secara teori, apa berakhlak ini harus kita terapkan dalam keseharian kita dalam bertugas di satker masing-masing. Begitu dan di agenda 3 yang baru kita pelajari hari ini, gitu Bapak, karena kemarin kita tidak ada kelas ternyata dan baru hari ini kami mempelajari tentang Smart ASN dan uh, Word of Government, tugas tadi malam juga. Jadi bagaimana ASN itu harus bisa mon, me, apa itu namanya adaptif, yaitu dengan era sekarang yang serba digital, yang harus bisa melek teknologi, harus bisa inovatif dalam menggunakan teknologi untuk menghadapi tantangan global.
dan juga menekan di World of Government ini menekankan kolaborasi antar sesama, antar sektor, antar instansi demi tercapainya administratif yang lebih efektif dan efisien. Eh, Pesan moral nggih Bapak, secara keseluruhan nggih pesan moralnya Ya, secara keseluruhan aja. atau secara keseluruhan. Pesan Ya. moral secara keseluruhan dari agenda 1, 2 ini kita sebagai aparatur sipil negara itu nggak boleh hanya datang saja lalu mengerjakan seperti biasanya aja, tapi kita tetap harus bagaimana kita bisa berinovasi sesuai yang berkembang saat ini, yaitu teknologi dan sebar dan lain sebagainya. Lalu juga harus dalam diri dalam diri sendiri itu harus menekankan nilai-nilai berakhlak pada diri sendiri dulu, baru jika kita bisa disiplin pada diri sendiri, kita insya Allah bisa membuat sebuah warna, bisa memberikan warna pada instansi kita masing-masing, meskipun sewarna itu bukan perubahan besar, tapi kalau dari diri sendiri sudah bisa mengaplikasikan nilai tersebut, insya Allah akan terjadi sebuah perubahan yang di masa yang akan datang dan Baik, mewujudkan cukup. Terima ASN kasih. yang berintegritas. Baik, ini ada dua nama sama Khairunisa dan Khairunisa. Ya, betul ya? Baik. Oke lah, kalau Khairunisa itu saya anggap Khairunisa A. Ya, A. Biar gampang, kadang-kadang keliru. Khairunisa A. Ya, yang sekarang pakai kerudung putih. Khairunisa A. Khairun Nisa B yang pakai kacamata kerudung coklat ataupun hitam itu kalau nggak salah ya. Jadi nanti kalau ada A berarti yang kerudung putih dan B yang kerudung hitam. Baik, silakan Khairun Nisa A. Ih, Bapak, terima kasih waktunya. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas, nggih. Ya, Nggih. Untuk review materi setelah kami melaksanakan agenda 1, 2, 3, baik sinkronus maupun asinkronus. Di agenda 1, kami belajar mengenai wawasan kebangsaan, di mana di materi tersebut kami dijelaskan tentang bela negara, cinta tanah air, dan indikator-indikatornya. Kemudian untuk materi yang kedua, yaitu yang mengenai nilai-nilai dasar ASN, di mana di nilai-nilai dasar ASN itu menjelaskan tentang 7 nilai-nilai PNS yang harus diperoleh atau yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Berakhlak itu berarti merupakan berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk materi agenda yang ketiga yang baru hari ini kami pelajari terkait manajemen ASN dan smart ASN. Seperti halnya tadi ketika kami mewakili untuk presentasi, smart ASN ini merupakan yang berkaitan dengan digital. Sementara manajemen ASN ini menjadikan kita tentang manajemen ASN, mempelajari aspek-aspek tentang mengenai cara-cara atau mungkin kemanajemenan di bagian ASN, seperti itu. Nah, untuk pesan moral yang bisa kami dapatkan di materi agenda 1, 2, 3, di mana seorang ASN ini merupakan pelayan publik atau penyelenggara negara. Jadi kita bukan hanya datang seperti tadi yang Mbak Joana bilang, kita juga harus menjunjung tinggi dan berpatokan kepada nilai-nilai ASN berakhlak. Begitu. Yang harus kita lakukan juga sama, kita harus selalu menanamkan nilai berakhlak dalam setiap tugas, kemudian bersikap netral, tidak gampang terprovokasi dengan hal-hal yang mungkin sensitif, kemudian harus bisa meningkatkan kompetensi sesuai kapabilitas kita. Begitu Bapak. Terima kasih. baik, terima kasih Mbak Khairunisa B. Silakan 1 menit. Baik, jadi yang telah saya pelajari pada agenda 1 itu saya belajar tentang ada wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara.
Nah, untuk wawasan kebangsaan sendiri itu seperti cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan Indonesia sendiri. Untuk kesiapsiagaan bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga yang dijiwai oleh rasa cinta kepada tanah air. Kemudian untuk isu kontemporer, kita sebagai ASN harus tahu dan update tentang isu-isu terkini agar kita bisa beradaptasi. Kemudian pada agenda kedua itu membahas tentang berakhlak, nilai-nilai ASN berakhlak yang terdiri dari eh, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian pada agenda ketiga itu kita belajar tentang manajemen ASN. Manajemen ASN itu seperti tata cara dari ASN dari awal itu sistem merit, mulai dari rekrutmen sampai pensiun itu di, eh, ada aturannya. Kemudian kita belajar tentang smart governance dan smart ASN. Itu kita sebagai ASN itu harus tahu tentang IT dan digital gitu. Kita harus memajukan pelayanan dengan teknologi yang paling terkini. Kemudian kita juga belajar tentang WOG atau Wall of Government. Artinya itu penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan secara kolaboratif antar instansi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Itu Baik, sudah, Pak. terima kasih. Silakan 1 menit, Mas Muhammad Ali Hazik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada pelatihan kali ini eh, ada 3 agenda yang dibahas. Yang pertama, agenda pertama yaitu terkait materi wawasan kebangsaan. Di mana pada materi wawasan kebangsaan ini saya mendapatkan nilai-nilai utama atau pondasi agar saya bisa melanjutkan ke materi-materi berikutnya. Dari cinta tanah air, kesiapan bela negara, sampai pada isu-isu kontemporer yang nanti akan berkembang. Dan yang kedua, agenda kedua adalah core value berakhlak, di mana ini adalah gambaran kita seorang ASN yang menurut saya gambaran ideal dari seorang ASN yang ideal, yang memiliki 7 nilai-nilai yang diringkas menjadi berakhlak seperti itu. Jadi seorang ASN agar dia bisa menjadi ASN yang prima dalam melayani publik itu harus memiliki 7 core value, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan bisa berkolaborasi. Kemudian pada agenda ketiga itu men- menceritakan berisi tentang smart ASN, manajemen ASN, dan smart government. Dan di sini ini adalah puncak, di mana ketika kita sudah mempelajari agenda 1, 2, dan 3, kita diharapkan bisa menjadi ASN yang smart, yang pintar. Kemudian kita tahu sistemnya, kita bisa membangun sistem yaitu smart government, dan nantinya kita sebagai aktor atau eh, orang pelaku dari sistem smart government tersebut. Cukup, terima kasih. Mas Khairul Anam, 1 menit maksimal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menyampaikan kesan dan juga pesan moral yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran dari agenda 1 hingga agenda 3 ini. Di agenda 1, kita mempelajari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dengan agenda dan materi tersebut, kita jadi tahu kita bagian dari bangsa Indonesia, kita juga bagian dari lingkungan, serta ke hal yang paling spesifik, yaitu kita sebagai diri sendiri dan kita perannya seperti apa.
Salah satunya kita dikuatkan dengan penugasan menemukan isu-isu yang ada di sekitar kita. Itu bagian daripada kita mengetahui, saya kira itu bagian dari kita untuk mengetahui lingkungan kita, lingkungan terdekat daripada kita. Selanjutnya di agenda 2 ada pengetahuan kita untuk tahu dan mendalami nilai-nilai dasar berakhlak yang salah satu yang masih saya ingat kemarin adalah nilai akuntabel yang dijelaskan oleh Bapak Teguh Suyitno yang terkait dengan kesamaan data di lapangan dan yang harus kita laporkan gitu. Terus di agenda ketiga ini yang baru saja tadi disampaikan oleh Bapak Rois, di mana di agenda ini kita diharapkan menjadi ASN yang profesional dengan bangga melayani masyarakat. Tidak, jadi di poin ini adalah kita tidak sekedar punya rasa bangga aja menjadi ASN, tetapi juga profesionalitas yang mana itu akan menunjang pelayanan kita untuk masyarakat. Dan di sela-sela materi juga ada hal yang menginspirasi saya, yaitu saya sebagai ASN baru, khususnya sebagai CPNS, saya terinspirasi untuk meningkatkan kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan sosial kultural saya sehingga saya bisa menjadi ASN yang benar-benar profesional dan nanti bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga masyarakat. Terima kasih. Kodok karo surate toh, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ita Ainun. 1 menit maksimal. Baik, Bapak izin menyampaikan tentang hasil belajar di 3 agenda. Yang pertama itu agenda 1, yang saya dapatkan itu tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, dan analisis isu kontemporer. Di situ saya mendapatkan materi tentang konsensus dasar berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk analisis isu kontemporer, kita belajar untuk menganalisis isu di sekitar lingkungan kita, yaitu di instansi, menggunakan analisis APKL dan USG. Itu yang agenda pertama. Kemudian agenda yang kedua adalah materi berakhlak, yang di situ akronim dari berakhlak itu ada berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang semua nilai-nilai ini adalah menjadi pedoman dalam setiap tindakan kita sebagai ASN. Kemudian untuk agenda yang ketiga yang tadi baru dipelajari, yaitu tentang Smart ASN, bahwa di sini ASN harus terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk dalam memahami tentang literasi digital, sehingga bisa melakukan pelayanan menggunakan transformasi digital. Kemudian di situ ada Wall of Government, itu digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemanfaatan teknologi secara kolaboratif. Kemudian dari ketiga agenda ini, pesan moral yang saya dapatkan bahwasanya menjadi ASN itu bukan hanya sekedar untuk bekerja, tapi sebuah panggilan untuk melayani bangsa. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mas Fahmur Rahman, 1 menit. Langsung ke pesan moral, enggak apa-apa, biar cepat. Ya, pesan moral yang saya dapatkan dari pembelajaran pesan moral yang saya dapatkan dari pembelajaran agenda 1, agenda 2, agenda 3 semuanya adalah usaha dari Kementerian Agama khususnya BDK Semarang untuk menginternalisasi semua nilai-nilai yang ideal yang dimiliki oleh seorang ASN, yaitu memiliki wawasan kebangsaan, loyal kepada NKRI, kemudian mencerminkan dan mengaplikasikan setiap nilai dasar ASN berakhlak di dalam kinerjanya, dan juga
harapkan ASN baru ini menjadi ASN yang terus beradaptasi, mengikuti perkembangan zaman untuk mengaplikasikan eh, teknologi di setiap kinerjanya dan juga mengikuti berbagai regulasi atau aturan pengelolaan manajemen ASN yang diterapkan dari pusat hingga daerah khususnya di Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mas Muzaki, langsung ke pesan moral. Baik, terima kasih Pak. Dari semua agenda yang saya pelajari, baik dari agenda pertama yang mana membahas wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan, analisis isu kontemporer, lalu ke agenda kedua yang sampai saat ini saya berkesan sekali adalah ketika Panjenengan menjelaskan bahwa kita harus adaptif terhadap lingkungan kerja kita yang sekarang. Lalu untuk secara keseluruhan, pengalaman saya mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini itu sangat berkesan bagi saya, tidak hanya menambah wawasan dan pemahaman tentang nilai-nilai berakhlak, tetapi juga untuk lebih menjadikan kita ASN untuk disiplin dan selalu harus kompeten, harus meningkatkan semua kemampuan demi melayani masyarakat. Mungkin itu saja, Pak. Baik, Mas Nurul Hakim. Oke, langsung ke pesan moralnya saja ya Pak ya. Ya, Jadi kita sebagai ASN dituntut untuk tetap profesional sesuai dengan bidang tugas yang kita jalankan, yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat dan berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN. Demikian. baik, terima kasih, Mas Arif. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Izin menyampaikan pesan moral. Pesan moral saya sedikit, yaitu sebagai ASN kita harus menjunjung nama baik diri sendiri yang pastinya, kemudian nama baik instansi, dan serta nama baik bangsa dan negara. Selain itu, seorang ASN juga harus menjalankan tugas dengan baik dan maksimal, serta mengikuti perkembangan zaman, sehingga pelayanan di masyarakat itu akan lebih mudah dan cepat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Teguh. Baik, terima kasih. Dengan adik-adik mempelajari agenda 1, 2, 3 tentunya menjadi bekal semuanya ya, bagaimana adik-adik harus bersikap, bertindak, harus menyesuaikan diri. Karena di kantor adik-adik itu harus adaptif. Tidak semua orang welcome, tidak semua orang suka. Di situ pasti ada faktor like, dislike, welcome, not welcome, don't care anymore, dan sebagainya. Ada. Oleh karena itu adik-adik sebagai newcomers ya, harus bisa membawa diri. Itu yang terbaik. Yang kedua, adik-adik bahwa kerjasama itu penting di dalam kantor ya. Oleh karena itu rangkullah bagi yang memang bisa. Tetapi ketika ada orang yang acuh ya, acuh tak acuh ya adik-adik bisa membawa diri. Yang penting tidak menyakiti, tidak menyinggung, bangun harmonis. Ketika di situ ada pegawai kantor atau guru, misalnya sejumlah 20, maka di situ juga ada 20 kepribadian, 20 perasaan, 20 pemikiran dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka kepada kita, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menerima saran kita, kita tidak bisa. Nah, minta pandai-pandailah untuk membawa diri. Baik, mohon izin saya materi untuk reviewnya yang resmi. Ya, baik. Ya, jadi ini coach agenda 1, 2, 3 ya. Bahwa tadi adik-adik sudah mereview agenda 1, 2, dan 3 serta nanti menuju ke habituasi. Nah, di sini adik-adik bahwa di agenda 1 itu adik-adik dituntut untuk
pembentukan karakter, yaitu sikap dan perilaku bela negara. Kemudian ada nilai-nilai dasar PNS, ada kedudukan dan peran PNS di agenda 3, kemudian agenda keempat habituasi. Kemudian adik-adik di agenda 2 sudah menunjukkan ya, menunjukkan ini ada singkatannya sikap dan perilaku bela negara. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, core value, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS ya. Untuk menjadi PNS yang profesional. Nah, ini di sini reviewnya di sini. Adik-adik jadilah PNS yang profesional, tegar, kuat ya. Sesuai bidang tugas, memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berdasarkan pada core value. Ya. Review penguatan agenda 1, adik-adik itu harus menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional pelayan masyarakat. Amanat pembelajarannya adalah bahwa adik-adik harus praktek ya untuk bisa mengintegrasikan mencapai tujuan kurikulum agenda sikap dan perilaku bela negara. Memberikan penekanan pada kemampuan prakteknya. Ketika adik-adik dikatakan sukses dalam belajar agenda 1, bisa menjelaskan wasbang, ya, menjelaskan analisis isu kontemporer, melakukan praktek yang menjalankan kesiapsiagaan fisik dan mental. Jadi adik-adik harus sehat fisik dan mental. Bisa disiplin, ada jiwa pimpinan, ada kerjasama, prakarsa, dan seterusnya. Kemudian adik-adik bahwa di agenda 1 itu sudah adik-adik mendalami tentang isu, yaitu identifikasi dan deskripsi isu, memilih isu, menapis isu dengan APKL dan USG, dan Fishbone, mendalami analisis isu, alternatif penyelesaiannya. Ya. Untuk agenda 2, ya, adik-adik untuk agenda 2 ini, adik-adik telah mempelajari yaitu core value berakhlak, di mana dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan untuk PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Apa pelayan masyarakat? Memberikan pelayanan prima, pelayanan yang terbaik demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, ya. Terus belajar dan mengembangkan kompetensi, saling peduli, menghargai perbedaan, ya, berdedikasi untuk bangsa negara, selalu berinovasi, ya, menggerakkan perubahan, membangun kerjasama. Amanat pembelajarannya bahwa kita ditekankan untuk ya, bisa mencapai tujuan kurikulum tersebut, yaitu agenda nilai dasar PNS, dengan memberikan penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi. Jadi core value berakhlak itu sebagai pedoman kita dalam bersuara, dalam berucap, dalam bertindak dan bersikap. Indikatornya inilah dari berorientasi pelayanan sampai kolaboratif, adik-adik sudah tahu. Kemudian review agenda 3, yaitu adik-adik dituntut untuk 1, menjadi orang yang pandai di dalam manajemen PNS, ya, ASN, dan juga Smart ASN. Di sini peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, pemerintahan yang cerdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Adik-adik sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, pemerekat dan pemersatu bangsa. Nah, kemudian amanat pembelajarannya bahwa seluruh pelatihan di agenda ini disampaikan secara terintegrasi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum, yaitu
dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis. Nah, ini adik-adik. Berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Kemudian adik-adik bahwa di sini ya, di agenda 3 ini ya, adik-adik itu ada pada literasi digital penekanannya. Juga pada manajemen ASN. Kemudian adik-adik ketika adik-adik itu smart ASN ataupun literasi digital, maka adik-adik harus tahu pilar literasi digital. Satu, ada etika bermedia digital. Nah, ini penting. Etika media digital itu penting. Kemudian ada budaya bermedia digital. Kemudian pilar yang ketiga, cakap bermedia digital. Dan yang keempat adalah adik-adik harus aman bermedia digital, terutama terkait dengan media sosial. Nah, oleh karena itu adik-adik tolong ini diperhatikan betul bahwa jangan sampai kita terkena undang-undang IT terkait pelanggaran pilar-pilar literasi digital ini. Oleh karena itu adik-adik bahwa etika bermedia digital harus tahu pengetahuannya, ada tahu ruang lingkupnya, tujuan bahasanya, kemudian aplikasi yang dipilih, waspada terhadap konten negatif, interaksi yang bermakna, interaksi dan transaksi yang bijaksana. Yang kedua, budaya bermedia digital harus tahu pengetahuannya, tantangan budaya, budaya digital, nilai Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, kemudian digitalisasi kebudayaan dan TIK, cintai produk dalam negeri dan hak-hak digital. Kemudian pilar yang ketiga, cakap bermedia digital, harus tahu pengetahuannya, landscape digitalnya, mesin pencari informasi, aplikasi, dompet digital, atau uang e-money, dan sebagainya. Kemudian aman bermedia digital. Adik-adik harus aman bermedia digital, yaitu dasar pengetahuan tahu, areanya tahu, proteksinya tahu, perlindungan identitasnya dan data pribadi harus dijaga, awas ada penipuan, lindungi rekam jejak digital kita. Nah, inilah yang namanya literasi digital. Kemudian adik-adik nanti mulai besok adik-adik sudah mengaktualisasikan yang namanya habituasi dari nilai-nilai dasar PNS, dari Wasbank, dari manajemen ASN, dan literasi digital. Dengan memanage ASN, smart ASN untuk terwujudnya pemerintahan yang cerdas, yang pintar. Untuk review agenda yang keempat, ya, bahwa adik-adik sudah mempelajari agenda 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, agenda keempat itu memfasilitasi kita melakukan proses nyata dari inti mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri. Jadi habituasi itu artinya pembiasaan diri. Habituasi itu pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari. Ada konsep aktualisasi, penjelasan, rancangan, dan pembimbingan aktualisasi. Nah, adik-adik mempunyai tugas membuat rancangan aktualisasi, RA, rencana aktualisasi, yang nanti akan diseminarkan pada hari yang ke-21. Kemudian ada evaluasi rancangan aktualisasi, ada pembekalan habituasi, aktualisasi di tempat kerja, mandiri, persiapan evaluasi aktualisasi, dan evaluasi aktualisasi melalui adik-adik seminar laporannya.
Kemudian adik-adik bahwa adik-adik sudah menemukan isu. Ya. Isu yang adik-adik ambil itu haruslah isu yang terkait dengan tugas utama adik-adik. Ketika seorang guru ya harus mengambil tentang keguruan itu. Jadi intinya apa yang akan diperbaiki, yang akan dioptimalkan dan sebagainya. Kemudian menemukan gagasan solutifnya atau menemukan gagasan pemecahannya. Kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS core value. Kemudian adik-adik akan juga eh, melatsar sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan. Adik-adik itu akan menjadi seorang pemimpin. Baik itu di jabatan fungsional maupun di jabatan fungsional umum maupun fungsional tertentu. Nah, sedangkan aktualisasi adalah suatu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual, nyata, ya, terjadi sesungguhnya. Kemudian adik-adik bahwa di sini adik-adik akan melakukan suatu aktivitas yang sudah direncanakan, ya. Sebentar ada ya. Ya, kemudian adik-adik bahwa adik-adik akan membentuk suatu kemampuan, yaitu bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktek, konsep konstruk, gagasan menjadi realita. Habituasi itu artinya pembiasaan diri. Ya. Jadi adik-adik harus terbiasa untuk melaksanakan core value berakhlak. Ya. Untuk melaksanakan core value berakhlak itu menjadi pedoman dalam berperilaku, pedoman dalam berucap, pedoman dalam bersikap. Oleh karena itu adik-adik jangan melakukan hal yang tidak sesuai dengan core value berakhlak. Pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tertentu sehingga terbentuklah karakter diri ideal. Ya. Melalui internalisasi dimasukkan dalam hati dan dipersonifikasi di pengumpamaan melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Nah, ini adik-adik nanti setelah hari ke-21 nanti adik-adik selama 30 hari akan mengaktualisasinya. Kemudian setelah 30 hari berlalu, adik-adik akan membuat laporan, kemudian menjadi kebiasaan dalam melakukan kegiatan dan akan terbentuklah karakter yang sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, adik-adik sudah tahu bahwa ada identifikasi isu, deskripsi isu, tetapkan core isu, sudah tahu. Dari 5 isu, 3 isu, tetapkan core isu, buatlah rumusan isu, temukan penyebab isu, yaitu dengan fishbone, ya. Carilah gagasan kreatif untuk mengatasinya. Nah, itulah sebenarnya ringan adik-adik. Ini bukan penelitian ya adik-adik ya. Tapi ini adalah ada masalah terkait kegiatan yang belum optimal
di kantor adik-adik sehingga adik-adik harus menemukan isu. Kemudian dirumuskan, kemudian temukan penyebabnya apa, dan adik-adik mencari gagasan kreatifnya. Gagasan kreatif itu menjadi kegiatan, minimal 5 kegiatan. Kemudian ada setiap kegiatannya ada tahapannya. Nah, kemudian di dalam kegiatan itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian adik-adik bahwa wujudkan gagasan dalam kegiatan minimal 4, tetapi yang betul 5 ya. Di dalam perkalaan itu ada 5. Rumuskan tahapan kegiatan, rumuskan outputnya, keterkaitan substansi, kekaitan substansi dengan apa core value berakhlak, kontribusi visi dan misi. Nah, kemudian penguatan nilai organisasi saya kira tidak hanya 6 kolom. Kemudian adik-adik inilah mulai besok adik-adik akan mendapatkan bimbingan untuk merancang rancangan aktualisasi itu. Mulai hari ke-12. Nah, oleh karena itu adik-adik untuk besok setelah saya lihat di jadwal itu adik-adik masih belajar kedudukan dan peran PNS agenda 3. Oleh karena itu nanti untuk pembimbingannya kita menyesuaikan setelah itu selesai. Nanti tergantung panitia. Gitu ya adik-adik ya. Jadi jam 8 sampai selesai adik-adik akan mengikuti agenda 3 kalau tidak salah kedudukan dan peran PNS. Nah, oleh karena itu adik-adik besok adik-adik siapkan dari 5 isu, kemudian 3 isu, core isu itu adik-adik yang persiapkan untuk pembimbingan hari pertama serta pemecahan isunya. Itu nanti besok dipresentasikan masing-masing. Saya ulangi, adik-adik besok mempresentasikan 5 isu, 3 isu, core isu, fishbone-nya, kemudian pemecahannya. Itu hari ke-11. Untuk hari ke-16 nanti presentasi metriknya. Ya. Jadi pembimbingan rancangan aktualisasi itu hanya hari ke-11 yang tatap muka. Ya. Hari ke-11 itu sampai core isu, sampai fishbone. Kemudian hari ke-16 itu metrik, ya presentasi metrik rancangan aktualisasi dari dari kegiatan, tahapan, output, kemudian kegiatan yang terkait em, dengan core value berakhlak, kemudian terkait dengan visi dan misi organisasi. Kemudian hari ke-19 itu tatap muka lagi, yaitu strategi mengikuti seminar. Kemudian hari yang ke-21 adik-adik seminar rancangan aktualisasi. Selesai. Just, hanya itu saja. Nah, oleh karena itu adik-adik inilah besok ya adik-adik yang namanya metrik outline itu seperti ini. Besok kita sampaikan besok saja. Nah ini ya adik-adik sudah punya ini. Besok diperlihatkan ya. Nah, kemudian sampai fishbone-nya ini. Baik, adik-adik, saya kira itu ya. Saya ulangi lagi. Di jadwal saya lihat di sini hari ke-12 ya. Coba saya share-nya dulu. Jadwal. Ya. Ya, hari ke-12 adik-adik jam 8 ya, sampai jam 12 itu ada kedudukan dan peran PNS
ya, untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau tadi ada adik-adik kan kedudukan dan peran PRC untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ini tadi kan profesionalisme ASN itu pejabat. Kemudian tadi adik-adik kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu sama ya, hampir sama. Oke. Kemudian agenda 3 masih kedudukan dan peran PNS yang kalau tidak salah 5JP. Begitu. Baik. 1, 2. 5JP. 2JP 3. Ini. Baik adik-adik, besok kita ketemu jam 1 ya, jam 13 insya Allah sesuai jadwal. Ya. Jadi kalau tidak salah belum selesai kan yang agenda 3 masih 1 kali tatap muka ya. Baik, sekarang jam 16.02 karena ini hanya materi pendukung untuk adik-adik di dalam mempelajari agenda 1, 2, 3. Selamat beristirahat adik-adik. Mungkin juga capek, Pak Teguh juga capek, sama. Tetapi yang terpenting kita tetap semangat. Tetap mengutamakan tugas dalam arti yang positif. Tetap mengikuti pelatihan dengan baik dan benar. Kemudian kita akan lulus bersama. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan semuanya, dilancarkan semuanya. Kalau sore ini ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok sampai ketemu jam 13.00. Nunggu informasi dari panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih, Selamat Pak. beristirahat, Terima kasih, Pak. boleh meninggalkan Terima kasih, Pak. sesuatu. Sama-sama, terima kasih. Oke, Pak.